Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sori Padmartua Lubis, salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pemenuhan mata kuliah manajemen operasional dengan tema analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik kelapa sawit PKS PT Flora Wahana Tirta. Baik, dari sisi urgensi pemilihan tema tersebut, di sini ingin saya sampaikan memilih dan menentukan lokasi pabrik dan fasilitas produksinya merupakan suatu keputusan strategik yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Salah satu kunci keberhasilan pada sistem manufaktur adalah efisiensi dalam proses konversi input menjadi output serta pemindahan produknya barang atau jasa dari lokasi fasilitas produksi ke pelanggan. Oleh karena itu, lokasi yang menghasilkan barang dan jasa ini sangat menentukan kesuksesan sebuah perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kesalahan dalam pemilihan lokasi pabrik dan fasilitas produksinya akan menyebabkan pemborosan investasi dalam pembangunan gedung, fasilitas gedung, tenaga kerja, serta mesin dan peralatan produksi. Sebelum suatu lokasi fasilitas dipilih, sangat dianjurkan untuk mempertimbangkan dan meramalkan kebutuhan masa depan perusahaan seperti perencanaan, ekspansi, diversifikasi, diversifikasi produk, perubahan market atau pasar, perubahan sumber pasokan, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Berikutnya, faktor penentuan lokasi. Dalam menentukan lokasi pabrik perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu seperti yang pertama orientasi dan bahan baku, yaitu penempatan lokasi pabrik dekat dengan bahan baku. Yang kedua, orientasi pemasaran, yaitu penempatan lokasi pabrik dekat dengan pemasaran. Yang ketiga, penempatan lokasi pabrik di tempat antara bahan baku dengan daerah pemasaran. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, biaya transportasi harus seminimal mungkin. Tujuan, bertolak atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka timbullah beberapa kemungkinan di dalam hal penempatan lokasi suatu pabrik. Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah biaya pengangkutan produksi lebih besar daripada biaya pengangkutan bahan baku, maka penempatan lokasi pabrik cenderung dekat dengan daerah pemasaran. Selanjutnya, untuk keadaan sebaliknya, bila pengangkutan bahan baku lebih besar daripada bahan jadi, maka penempatan lokasi pabrik cenderung dekat dengan bahan baku. Selanjutnya, akan tetapi bila tidak ada perbedaan biaya yang berarti antara pengangkutan bahan baku dengan bahan jadi, maka lokasi pabrik ditentukan dengan proses pengolahannya. Berikutnya latar belakang. Seperti diketahui, manajemen pada dasarnya merupakan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sejalan dengan itu, maka manajemen produksi atau operasi merupakan proses pengambilan keputusan di dalam usaha untuk menghasilkan barang atau jasa sehingga tepat sasaran yang berupa tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah dengan biaya yang efisiensi. Oleh karena itu, manajemen produksi atau operasi mengkaji pengambilan keputusan dalam fungsi produksi atau operasi. Melalui kegiatan produksi atau operasi, segala sumber daya masukan perusahaan diintegrasikan untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah. Produk yang dihasilkan dapat berupa barang jadi, barang setengah jadi, dan jasa. Oleh karena itu, kegiatan produksi atau operasi menjadi salah satu fungsi utama perusahaan. Adapun rumusan masalah dari materi ini, yang pertama, bagaimana pengertian manajemen operasi, yang kedua, bagaimana sistem produksi atau operasi, bagaimana penentuan lokasi perusahaan produksi, yang keempat,
bagaimana pengaturan proses produksi atau operasi. Yang kelima, bagaimana rancangan pabrik dan sistem produksi. Yang keenam, bagaimana perencanaan produksi dan penentuan standar. Yang ketujuh, bagaimana pengelolaan dalam kegiatan operasi. Yang terakhir, bagaimana pengawasan kegiatan produksi. Adapun tujuan dari penulisan materi ini, yang pertama mengetahui pengertian manajemen operasi, yang kedua mengetahui sistem produksi atau operasi, yang ketiga mengetahui penentuan lokasi perusahaan atau produksi, mengetahui pengaturan proses produksi operasi, yang kelima mengetahui perencanaan produksi dan penentuan standar, dan yang terakhir yang keenam mengetahui pengelolaan dalam kegiatan operasional. Adapun metode-metode pemilihan lokasi, yang pertama metode faktor rating. Penentuan lokasi usaha dengan metode ini dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, menentukan dan mengurutkan faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi aktivitas perusahaan nantinya. Kedua, setelah faktor-faktor tersebut diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya, semakin penting pengaruh faktor tersebut pada operasional perusahaan, semakin besar bobot yang harus diberikan. Perlu diingat bahwa total bobot dari keseluruhan faktor haruslah 100%. Ketiga, tentukan beberapa lokasi alternatif usaha. Selanjutnya, bandingkan beberapa alternatif lokasi tersebut dengan mengacu pada faktor yang ditentukan sebelumnya. Keempat, menganalisis kemungkinan dampak setiap faktor pada masing-masing lokasi alternatif. Lokasi yang lebih baik kondisinya untuk setiap faktor akan diberikan nilai yang lebih tinggi. Sebagai contoh, dalam tabel faktor pasar ternyata lokasi 1 lebih baik dari lokasi 2 sehingga nilainya diberi lebih baik. Dan yang terakhir yang kelima, setelah semua faktor dibandingkan dan semua lokasi memiliki nilai, kalikan masing-masing nilai dalam setiap lokasi dengan bobotnya. Dan selanjutnya dijumlah ke bawah, lokasi yang memiliki nilai total tertinggi akan dipilih menjadi lokasi perusahaan. Kedua, metode analisis nilai ideal. Secara umum penggunaan metode ini mirip dengan metode pertama, hanya menggunakan bobot untuk membedakan berbagai alternatif lokasi yang akan dipilih. Lokasi dengan total jumlah bobot yang terbesarlah yang akan dipilih sebagai lokasi usaha. Yang ketiga, metode analisis ekonomi. Sesuai dengan namanya, dalam menentukan lokasi usaha, yang pertama metode ini akan membandingkan besaran beberapa komponen biaya untuk setiap alternatif lokasi usaha. Sebagai contoh, untuk masalah tenaga kerja, lokasi manakah yang memberikan perkiraan biaya paling murah? Begitu pula untuk komponen biaya lainnya. Lokasi yang memberikan total biaya paling kecil akan dipilih sebagai lokasi usaha. Namun demikian, tetap harus mempertimbangkan jenis dan karakteristik usaha masing-masing perusahaan. Bagi perusahaan rokok yang umumnya padat karyawan, tentunya akan mencari lokasi yang komponen biaya tenaga kerjanya paling murah, karena komponen inilah yang paling penting. Keempat, metode analisis volume biaya. Metode ini sangat tergantung dari besar kecilnya volume produksi yang akan dihasilkan, yang secara ekonomi akan berdampak pada biaya produksi variabelnya. Metode pusat graviti atau grid. Metode ini dipakai untuk menentukan lokasi usaha dengan memanfaatkan lokasi geografis dari pasar yang dimiliki. Langkah-langkah umum yang diperlukan dalam penggunaan metode ini adalah: pertama, tentukan pasar-pasar yang akan dilayani dan tentukan nilai kebutuhan dari masing-masing pasar tersebut. Yang kedua, cari koordinat pasar yang akan dilayani tersebut di peta geografis. Dan yang terakhir, yang ketiga, masukkan data kebutuhan dan koordinat pasar tujuan tadi dalam formulasi di bawah ini untuk mendapatkan koordinat lokasi usaha. Penentuan lokasi. Setelah lokasi dipilih, maka perusahaan harus menentukan bagaimana pabrikan didirikan. Berbagai faktor yang perlu diperhatikan untuk pemilihan tempat antara lainnya: 1. Tanah harus kering dan kuat untuk menyangga bangunan. 2. Mempunyai keamanan dan perlindungan kebakaran yang baik. 3. Bila pabrik mengeluarkan asap, maka harus cukup banyak angin yang membawa asap keluar dari daerah pemukiman. 4. Dekat dengan transportasi masyarakat.
Dan yang terakhir kelima, cukup tersedia areal untuk bangunan sekarang, ekspansi, dan parkir kendaraan karyawan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk menilai secara kualitatif baik atau buruknya suatu daerah untuk tempat pabrik sehubungan dengan faktor-faktor yang terdapat dalam daerah yang disurvei sehingga keadaan daerah dapat dibandingkan satu sama lain. Selanjutnya pembahasan lokasi pabrik. Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, maka pabrik direncanakan didirikan di daerah Kampar Riau. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan pemilihan lokasi ini yaitu bahan baku, pemasaran produk, utilisasi, biaya untuk tanah dan kondisi iklim, tenaga kerja, tata letak pabrik, urutan produksi, pengembangan lokasi baru atau penambahan ataupun perluasan lokasi yang belum dikembangkan pada masa mendatang. Yang kedua, distribusi ekonomis pada pengolahan air, steam proses, tenaga listrik, dan bahan baku. Yang ketiga, pemeliharaan dan perbaikan letak peralatan harus diatur sedemikian rupa sehingga pemeliharaan dan perbaikan dapat dilakukan dengan mudah. Keempat, keamanan. Faktor keamanan dalam tata letak pabrik dan unit peralatan harus mendapat perhatian serius. Kelima, masalah limbah pabrik. Adapun masalah limbah pabrik ini sebelum dibuang terlebih dahulu diolah sedemikian rupa sampai ambang batas yang diperkenankan yang tidak akan merusak lingkungan hidup di lokasi pabrik tersebut. Perincian luas tanah. Perincian luas tanah yang dipakai secara tepat dan efisien untuk tata letak pabrik ini tidak dapat dilakukan dengan hanya mengukur luas tanah, lahan yang tersedia untuk tiap-tiap unit peralatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Satu, jarak antara satu unit peralatan dengan peralatan yang lain harus diperhatikan secara seksama untuk menjadi faktor keselamatan. Dua, penggunaan atau tata letak peralatan pada posisi atas dan bawah atau dibuat bertingkat. Ketiga, penyusunan alat dalam ruang terbuka dan tertutup. Dan yang keempat, tata letak gedung yang teratur atau sesuai dengan keselamatan kerja. Untuk mengatasi hal di atas, maka sesuai dengan rancangan pabrik, maka dibentuk suatu tim khusus yang bertugas mengevaluasi penggunaan luas tanah sesuai kondisi dan kapasitas yang dirancang. Selanjutnya tinjauan pustaka. Di sini ada beberapa referensi dari penulisan dari materi yang telah saya sampaikan. Demikian presentasi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.